Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Subhan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini merupakan cara-cara atau metode-metode untuk mengumpulkan data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, adapun teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 4. Ada wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini bisa juga disebut sebagai interview. Kita menanyakan hal-hal yang kita ingin tanyakan kepada konseling. Kalau dalam penelitian konseling. Nah, adapun yang kita tanyakan itu adalah informasi-informasi yang ingin kita gali terhadap konseling itu tersendiri. Kemudian wawancara itu terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, adapun wawancara terstruktur adalah wawancara yang kita persiapkan sebelumnya dan kita berpacu kepada pedoman wawancara. Nah, jadi wawancara terstruktur itu kita telah merencanakannya dengan matang. Kita telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Kemudian, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana kita tidak mempersiapkan wawancara tersebut. Jadi, kita seperti improvisasi terhadap respon dari narasumber. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kedua ada observasi. Nah, observasi merupakan pengamatan yang kita lakukan terhadap objek kita. Nah, observasi ini terbagi menjadi 2, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Di mana observasi partisipan kita langsung terjun kepada objek penelitiannya. Kita langsung terjun terhadap objeknya. Misalnya dalam konseling kita bisa melihat keseharian, kita bisa langsung gabung terhadap keseharian konseli tersebut. Kita mengambil peran di dalam keseharian konseli. Kemudian observasi non partisipan, kita tidak berpartisipasi dalam keseharian konseli tersebut, namun kita hanya mengamati, seperti kita mengamati gerak-gerik konselinya bagaimana, kita mengamati bagaimana dia menghadapi masalahnya, bagaimana emosinya, dan sebagainya. Jadi bedanya itu partisipan kita terjun langsung, sedangkan non-partisipan kita hanya mengamati dari jauh. Ini seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga ada kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah angket. Jadi berupa kertas atau semacamnya. Nah, di isinya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita ajukan kepada konseli. Nah, kemudian kuesioner itu cara menjawabnya itu terbagi 2, yaitu ada terbuka dan tertutup. Dimana kalau misalnya terbuka, jadi pertanyaan di dalam kuesioner tersebut sudah ada pilihan. Jadi konseli harus menjawab sesuai dengan pilihan yang ada di kuesioner tersebut. Kemudian adapun kuesioner tertutup, yaitu dalam kuesionernya itu tidak terdapat pilihan. Jadi konseli atau narasumber kita bebas memberikan jawaban. Kemudian kuesioner itu, jawaban yang akan diberikan itu ada secara langsung dan tidak langsung. Kemudian bentuknya itu terbagi 4, ada pilihan ganda, ada isian, ada checklist, dan ada rating scale. Kemudian teknik pengumpulan data yang keempat yaitu ada dokumentasi. Di mana di sini tertulis dokumentasi itu merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Jadi semua macam catatan atau peristiwa yang kita dapatkan dalam proses penelitian itu yang disebut sebagai dokumentasi. Nah, bagaimana sih bentuk dokumentasi tersebut? Nah, bentuk dokumentasi tersebut bisa berupa buku, bisa berupa foto, gambar, rekaman,
dan sebagainya, dan juga bisa biografi konseling kalau dalam konseling ya. Jadi dokumentasi itu pencatatan-pencatatan. Jadi semua catatan yang ada di masa lalu yang mendukung penelitian kita. Nah, itu tadi ada 4 macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.